Lu belum tahu aja lu Islam. Islam itu kebanyakan tukang kawin mereka. Terus teroris, ya gitu-gitu deh. Pokoknya jelek-jelek. Mereka terus Sinta bilang, enggak semuanya Islam kayak begitu mah. Iya lu nggak tahu, lu masih kecil, lu nggak tahu, gue yang lebih tahu katanya gitu. Ya udah, kita ngalah dong. Jadi lu sendiri kecewa nggak sama Islam? Enggak, biasa aja. Nggak ada istilah mau mundur balik lagi ke Buddha, nggak ada. Karena Sinta percaya sama Allahnya itu udah 2 kali kejadian, benar-benar percaya Allah itu ada. Apa tuh? Ini dia. Waktu Sinta hamil 7 bulan lagi banyak masalah sama suami. Dia lahir nggak punya usus. Ini. Dirawat. Nggak punya usus. Usus apa nih? Usus dalam nggak ada. Usus besar apa usus kecil nggak tahu, nggak ada. Ya kan antara 2 tuh. Umur 4 hari masuk ke rumah sakit. Udah di rumah sakit kampung di Rangkas itu tuh. Saya kebingungan nyari duit sama nyari rumah sakit yang bisa nerima dia. Saya sholat tahajud. Sholat di rumah sakit, gimana caranya ini anak bisa segera dapat penanganan dari rumah sakit besar, ya Allah tunjukin jalan ya Allah. 4 kali sholat tahajud, tidur, langsung dimimpiin tuh suara dia, tapi nggak ada orangnya. Dia bilang, mama, kan dia udah dikasih nama kan, mama Ilona pengen pulang, mau main sama mama. Nama siapa? Ini dia. Ilona? Ini. Tapi itu masih bayi kan? Masih bayi waktu itu. Saya bilang, ya Allah kalau memang Allah ada, tolong tunjukin kebenarannya, mudahkan ini anak gitu. Saya kata, kalau mau sembuh, kalau mau nggak ada, ambil ikhlas gitu. Kita tuh kadang-kala kurang bersyukur. Kristen tuh enak loh. Ibadahnya cuma seminggu sekali. Saudara sepupu kita 5 kali. Kenapa kita kebaktian seminggu sekali? Tahu nggak kenapa? Karena bayarnya 10%. Itu berhubungan, saudara-saudara. Makanya saya tidak pernah tertarik perdebatan tentang perpuluhan. Orang kalau nggak mau bayar perpuluhan, nggak apa-apa. Semua hamba-hamba Tuhan yang bilang gak usah bayar perpuluhan, gak apa-apa. Bayar 2,5. Gak usah 10%, 2,5. Tapi sembayangnya 5 kali sehari. Iya dong, enak aja. Udah cuma 2,5, mau seminggu sekali. Beda kelas. Dari mana, masuk gereja langsung masuk. Kita orang Islam diajarin bersih. Sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang, lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Gak usah tepuk tangan. Lu 10 apa 2,5? Yang enak aja, amin. Persembahan 2,5%. Iya. Pak Guntur mana? Guntur. Yang section ini mulai minggu depan jangan taruh kursi. Yang 2,5 duduk di situ. Pasti bayar perpuluhan dia. Puas banget dia seminggu sekali, nggak usah cuci-cuci, ya kan? Nggak usah bergerak-bergerak. Loh, kita kan bayar 10%, makanya kita kebaktian tenang aja, ya kan? Paling berdiri nyanyi tempat, santai, ya kan? Tapi kok 2,5, setengah mati. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Nggak semua orang bisa, iya kan? Kaki mesti dilipat, ayah. Tapi ya udahlah 2,5. Coba lihat kan, mana ada mualaf pintar? Kan bodoh semua. Kebodohan mereka nampak, lihat kalau mereka boleh bertanya kan. Lihat kemarin debat itu. Mualaf, mantan pendeta, tidak tahu Maria Magdalena itu bukan ibu Yesus. Itu gobloknya kan keterlaluan tuh. Anak sekolah minggu saja tahu itu. Coba itu tanya mana Ibrani. Tanya
Rupanya tuh dia tahu tuh Maria Magdalena tuh bukan ibu Yesus. Tapi mualaf mantan pendeta bisa anggap. Itu kan gobloknya keterlaluan. Mantan pendeta. Tinggalkan gerejanya, sekarang istrinya yang ambil alih, ganti dia jadi pendeta. Tapi tanya, Yesus tidak bangkit karena tanda Yunus. Yunus tidak mati, berarti Yesus tidak mati. Bapak ini mualaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Villa semua, berjumpa lagi dengan saya di sini. Dan di kesempatan kali ini kita kembali akan bincang-bincang dengan salah satu mualaf ya, yang sebenarnya sudah cukup lama juga mualaf. Berapa lama? 10 tahun lebih. Waduh, udah 10 tahun guys. Udah nggak masuk mualaf sebenarnya ini sebenarnya. Udah muslim jatuhnya. Dan ya nggak apa-apa lah ya. Kita akan bincang-bincang alasan dari Mbak Sita kenapa memilih Islam nih. Mbak Sinta kan? Iya. Sinta dan Jojo bukan? Bukan, Sinta Wijaya. Sinta Wijaya. Ya. Nggak pernah joget-joget kayak Sinta dan Ya Jojo? enggak lah, itu bukan Islam namanya kalau joget-joget begitu. Waduh, sejak kapan Islam nggak joget? Banyak kok yang joget. Banyak Iya, joget? banyak, cuma kan ini jogetnya begitu, mengumbar aurat. Oh, mengumbar aurat ya? Aku aja lupa jogetnya gimana ya. Oke, jadi ini Mbak Sinta nih, kalau boleh tahu. Dulunya dari agama apa? Buddha. Buddha. Dari Buddha ke Islam. Ya, awalnya banyak perjalanan dari Buddha, Kristen, terus Katolik, Terus Buddha, baru Islam. nanti Hindu. Hindu enggak dong? Kenapa? Ya enggak lah, karena Lo kan Islam udah- itu kita nggak pernah pelajarin. Jadi Kristen sama Katolik itu bukan berarti kita pindah agama dia, bukan. Kita Oh. cuma mengikuti karena pelajaran sekolah. Oh, karena sekolah. Ya, yang mengharuskan ke gereja buat ambil nilai. Ambil nilai. Ya, Besok kalau pindah Bali ikut Hindu mungkin? ya enggak lah. Enggak, Enggak, udah Yakin? istiqomah. udah istiqomah. Ya, Jadi ceritanya umur berapa tuh pindah? masuk Islamnya. Enggak, mulai pindah-pindahnya itu. Saya SD itu dari kelas 1 SD sampai kelas 6 saya Islam, belajar sholat, praktek sholat. Tunggu, Tapi SD agama kenapa di masih- situ? Agama masih Buddha. Buddha tapi belajar sholat. Ya, Gara-gara sekolah negeri. ya, SD negeri. ya. Terus? Nah, selama 6 tahun belajar, Iqra apa segala macam belajar, nulis Arab belajar. Setelah lulus, saya balik lagi ke asal. Bukan Udah balik ke lagi. asal dong, memang tetap Buddha, Nah, tapi cuma belajar Islam ya, kan. Tapi belajar nggak Islam. pernah ikut, nggak pernah syahadat kan. Enggak, belum. Ya udah kan, mana kembali Ya. namanya tetap Islam. Ya, tapi teman-teman bilang katanya, Tetap Buddha, bukan Islam. teman-teman bilang katanya walaupun saya bukan Islam, tapi agama saya nilainya paling bagus. Mulai dari tulisan Arab apa segala Tunggu. macam. Ini kan di sekolah tuh apa? Belajar bahasa Arab? Enggak. Enggak. Cuman ada pelajaran agama Islam dong, PAI. Iya, pelajaran agama Islam. Nah, Tulisan Arab ada nggak ada? ada dong. Di pelajaran Iya, agamanya? kan nulis Al-Fatihah pakai tulisan Arab yang berbayang-bayang gitu. Bukannya biasa sekolah negeri itu kamu disuruh nyari nilai dari agama masing-masing. Misalnya lu Enggak. Kristen, ambil tanda dari Enggak. gereja gitu. Enggak. Saya ikutin itu Islam 6 tahun. Oh, ikut pelajaran agama Islam. Iya, iya, Bukan kan kalau di gereja itu kan ada sekolah minggu. Biasa sekolah minggu tuh nilai untuk bawa ke sekolah. Enggak. Enggak, saya nggak pernah ikut. Justru di Buddha itu saya nggak pernah ikut sekolah minggu. Nggak Lu pernah gimana ikut. sih? Nggak pernah ikut. Jadi selama waktu kecil nggak pernah ke wihara juga? Wihara pernah untuk sembahyang doang. Itu setiap minggu atau setahun sekali cuman? Setiap minggu, cuman nggak belajar kayak orang-orang Dharma kelas sebutannya. Iya. Nah, nggak, cuman sembahyang udah pulang, sembahyang pulang. Oke, yang mingguan. Itu Iya. karena dibawa orang tua? Ya, Dibawa sama orang tua? ya karena kan masih kecil. Itu di mana dulu? Di Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Di Lebak Banten, kota Rangkas Bitung ya? Iya. Terus SD selesai, SMP? Karena orang lihatnya saya mukanya Cina, jadi pelajaran Buddha juga nggak ada, adanya pilihannya Islam, Kristen, Katolik, Enggak, itu sekolah negeri lagi? ya negeri lagi. Oke. Akhirnya saya lanjutin ke pengen tahu, gue Kristen deh, pengen tahu. Akhirnya belajar Kristen, buka Alkitab, apa segala macam. Enggak, bukanya gimana sih, kan sekolah negeri nih? Iya, Tapi lu masuk Kristen gimana ceritanya? maksudnya ikut pelajaran Kristen, Di sekolah tuh ada pelajaran Kristen? ada dong. SMP kan ada. Lu SMP negeri ada pelajaran Kristen? Ada, SMP ada. Oh, ada guru yang ngajar Kristen? Ada. Jamnya beda, jamnya. Jamnya beda? Jadi kalau misalkan hari ini kan pelajaran Islam nih, Hmm. kita keluar disatuin di lab.
Iya, disatuin di lab. Ya, jadi mulai dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 lu belajarnya bareng-bareng, nggak ada tingkatan kelas 1, kelas 2, kelas 3. Pokoknya lu sama-sama belajar Kristen di lab. Di lab. Siapa yang ngajar? Gurunya lah, guru Kristen rata-rata orang Batak. Oh, apa yang diajarin? Perjanjian lama, perjanjian baru, terciptanya bumi, awal terciptanya manusia. Kejadian gitu-gitu. Pokoknya yang istilah kata tuh yang masih masuk di otak lah. Yang berat-berat kayak apa ya, kayak apa sih namanya tuh yang Yesus disalib apa segala macem. Itu cuman seini doang, sekilas doang diajarin. Sekilas. Oke. Terus tuh SMP. SMP. Lu kan agama Buddha, kenapa lu ikut yang Kristen? Karena pelajaran Buddha nggak ada. Oh, di sekolah tuh nggak ada pelajaran Nggak Buddha? ada, cuman Islam, Kristen, Katolik, udah 3 agama doang. Kenapa nggak ikut Islam kayak waktu SD? Karena istilah kata tuh udah pengen tahu. Kan waktu penasaran. remaja kan ini masa-masanya pengen tahu kan, ini kayak gimana sih, ini belajar kayak gimana sih gitu. Oke, jadi ya masuk ke Kristen karena penasaran aja, ingin ganti suasana. Terus sempet ke gereja juga, nyanyi-nyanyi. Lu nggak kok bisa ke gereja? Kok bisa nyasar ke gereja? Kenapa bisa ke gereja? Kenapa bisa ke gereja? Ya diharuskan sama guru ke gereja. Oh, guru itu suruh? Iya. Guru itu suruh ke gereja? Iya. Setiap hari? Sabtu. Kok Sabtu? Iya, Sabtu. Karena Advent atau karena untuk anak-anak? Untuk anak-anak lah. Untuk anak-anak kelasnya harinya bukan, Sabtu? Bukan umum, bukan. Oh, ibadah umum kan biasa Minggu. Iya. Ini hari Sabtu sore, malam? Sore. Jam? Sore, nggak malam, sore. Jam? Jam 4 sampai jam 6. Gereja apa itu? Apa sih gerejanya tuh di Kartini Raya? Di kota Rangkas Bitung itu? Enggak, di Jakarta. Saya kan SD, SMP di Jakarta. Oh, SD, SMP di Jakarta? Iya, di Rangkas itu kampung rumah mama gitu. Rumah mama. Jadi Jakarta? Saya dari baru lahir, sekolah SD, SMP, SMA saya di Jakarta. Sampai sekarang saya di Jakarta. Oke. Jadi di Rangkas itu kalau kita... Cuma numpang lahir? Iya. Numpang lahir doang? Pulang seminggu sekali, kadang sebulan sekali gitu. Loh, jadi waktu itu orang tua di Jakarta? Orang tua di Rangkas, udah di Rangkas. Jadi kenapa lu nyasar di Jakarta waktu SD, SMP? Oh, orang tua di Jakarta. Dari saya sekolah tuh di Jakarta, sampai SMA di Jakarta. Sekarang? Sekarang udah di kampung dia. Kan pulang dia? Papa udah meninggal, kerjaannya udah selesai. Oh, dulu jadi, karena Jakarta itu kerja? Pulang ke kampung kita dulu nih. Setelah di kampung selama setahun 2 tahun, saya mau kerja. Balik lagi ke Jakarta saya kerja. Saya ngekos kerja di Roxy, toko HP. Tunggu. Ini agak pusing nih. Lu lahir di Rangkas? Ya. Terus orang tua pindah ke Jakarta, itu lalu sekolah di Jakarta? Ya. Oke, cukup sampai situ dulu ya. Artinya di Jakarta sama orang tua nih? Sama orang tua di Jakarta. SMP belajarnya Kristen? Ya. Ikut ke gereja? Ya. Ya. Di gereja dibaptis nggak? Enggak dong. Enggak. Kenapa? Ya nggak mau. Kan kita cuma main-main doang, istilah kata pengen tahu doang. Pengen tahu doang. Ya, gereja itu seperti apa sih? Dalamnya apa sih yang dipelajarin kayak itu gitu. Itu gereja apa tuh? Reform? Kristen. Ya, maksudnya Kristen apa? Nggak tahu saya juga, pokoknya masuk aja Kristen. Masuk Kristen aja. Iya, maksudnya itu, masuk gerejanya bukan masuk agamanya. Ya, oke. Itu orang-orangnya banyak kan apa? Orang Batak? Kebanyakan umum. Umum tuh apa? Ya, maksudnya nggak ada muka Bataknya. Biasa aja gitu. Biasa kan banyak Chinese atau Jawa atau apa gitu. Iya, ada muka Jawa, ada muka Chinese, ada muka Batak, tapi yang pasti mereka rapi dan keren. Cuman lu yang nggak keren? Ya bisa bilang begitu. Pokoknya penampilan mereka wow gitu, pakai sepatu, pakai jas segala macam. Saya bingung kok ini mereka keren banget kayak mau kondangan gitu. Padahal kan cuman menghadap Tuhannya gitu. Ya, menghadap Tuhan tuh harus dengan tampilan rapi dong. Ya rapi kan nggak rapi banget kayak gitu kok. Istilah kata ada jenjang sosial. Loh, bukan jenjang sosial dong gini. Kita ke pesta aja, menghadap orang, atau kita diundang sama pejabat, kita pakai baju rapi. Masa diundang Tuhan nggak pakai baju rapi? Gimana sih? Kalau Sinta mah, kalau di Islam itu, maksudnya bagus enggak, yang penting rapi dan wangi. Tapi kan mereka rapinya terlalu banget, rapi banget gitu. Bersih sih, bukan wangi ya, lebih cocok. Iya, kayak gitu. Ya kayak gitu. Oke, mereka rapi banget. Rapi banget. Oke, terus itu SMP. Waktu SMA? SMA Katolik. Lo kok pindah sekolah nih? Iyalah, pindah sekolah lah. Sekolah swasta sama jadi? Negeri juga. Negeri? Nah, negeri campuran. Tunggu lu, negeri campuran? Campuran. Artinya bukan sekolah Katolik dong? Bukan, negeri campuran. Yang agama Katolik, Kristen, Islam ada. 3 agama lagi. Terus kenapa lu pelajarinya Katolik? Pengen tahu juga. Kan katanya gereja Islam sama gereja Katolik sama gereja Kristen itu beda. Nggak, aku kurang ngerti ya, karena mungkin agak beda di sini.
masalahnya adalah SMP biasanya kan orang Kristen itu kan dikit, mau itu Kristen Protestan maupun Katolik biasa jumlahnya sedikit dan digabungin di satu kelas. Ya. Di SMA ini pisah yang Protestan sama Katolik. Satu jadi satu. Cuman nggak ada Kristen Protestan, jadi Kristen Protestan sama Kristen Katolik jadiin satu belajarnya. Belajarnya, belajarnya ikut pelajaran apa? Protestan atau Katolik, kan beda kitab. Sama kayaknya satu kitab, perjanjian lama, perjanjian baru, kayak gitu. Iya, jumlah kitabnya beda. Kalau itu saya nggak tahu deh, kan saya taunya ambil nilai dari agama, saya belajar udah selesai. Oke. Itu kayak misalkan perjanjian Matius atau Injil atau apa gitu, udah selesai. Jadi nggak perlu mengetahui ini Kristen apa sih, ini Katolik apa sih. Oke, tapi SMA kan masih ke gereja juga dong? SMA masih. Ke gereja apa? Gereja, dulu kan saya waktu kelas 3 kan sempat punya pacar orang Katolik kan, dibawanya sama dia. Gara-gara pacar lu Katolik? Enggak, itu belum. Awalnya belajar itu dulu. Belajar tentang agama dulu. Enggak, ini gereja lu waktu SMA kelas 1 ini sama nggak waktu sama SMP? Beda? Beda. Sama. Gereja yang sama kan? Sama, iya. Gereja yang sama. Sama. Di gereja yang di mana lu bilang alamatnya? Yang ini, apa, Kartini. Jalan Kartini. Iya, Karanganyar. Karanganyar. Oke, sampai kapan lu di situ? Sampai kelas berapa SMA? Sampai kelas 3 sampai kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA. Terus kelas 2-nya pindah. diajakin ke ini yang di Jelambar, Katolik tuh. Pindah ke Jelambar Katolik. Yeah. Kok bisa? Kan diajak sama teman-teman, terus teman deket juga begitu, ke situ dia, yuk kesini yuk, pengen tahu kan gitu, diajak sama dia. Oke, jadinya pindah ke Katolik karena ikut teman. Ya, yang saya tahu yang membedakan itu kalau Katolik itu dia Tuhannya Bunda Maria. Loh kok tuh? Kayak gitu. Ada Soalnya perantara. patungnya kebanyakan Bunda Maria patungnya yang dipajang. Perantara Iya. doang. Kalau Kristen ya Tuhan yang dipajang, yang dipatung itu. Protestan nggak pajang patung dong, cuman patung salib sama salibnya Iya, ada Yesus. patung salib sama bunga-bunga apa sih tuh? Daun-daunan gitu. Oke. Katolik gara-gara ikut teman. Terus kelas 3 ikut pacar. Ya, Katolik. Pindah lagi ke gerak Katolik yang lain. Ya itu di Jelambar. Oh, Jelambar itu. Ya, Katolik ya. Oh, ini ikut teman, ikut pacar atau ikut teman yang benar sih? Jadi barengan, teman sama pacar. Gitu. Temanan dulu baru jadi pacar. Jadi awalnya begitu. Oke. Nah, pas sudah lulus, nih jadi bingung nih gue mau kemana sih? Agama gue sendiri nggak gue kerjain, tapi gue kerjain agama orang. Gimana ini ya kan? Udah akhirnya kita mencari jati diri. Nih gue mau kemana sih ya kan? Akhirnya udah kita apa namanya ya? Kita ngerenung gitu kan. Mau sampai kapan ini begini nggak ada kejelasan. Agama kan lama-lama makin besar kan, makin dewasa kan. Masa orang hidup nggak punya agama? Akhirnya udah, karena udah bisa sholat, udah bisa baca Iqra. Loh itu kan waktu SD? Iya, masih itu dia. Udah bisa praktek sholat, baca doa. Saya bilang coba deh gue mau ke Islam lagi. Belajar lagi ke Islam, mau memantapkan diri. Ah, gara-gara pacar lu Islam kali? Enggak ada, itu udah putus, udah selesai, udah lulus sekolah, udah selesai. Ya, itu kan Katolik, ini pacaran sama Islam enggak? Enggak, belum, mana ada pacar Islam, belum. Dari situ tuh mau memantapkan diri. Maksudnya 6 tahun kan lama juga kan kok belajar Islam kan, gue udah sampai segini ya kan. Nah udah gitu pertentangan lah dari keluarga. Kita semua agamanya Buddha, lu ngapain masuk Islam sendiri? Kan nggak masuk, cuman belajar. Iya tadi kan udah pasti namanya belajar kan mereka udah ngeliat dong, udah punya buku praktek sholat, udah punya buku Iqra, mau ngapain lagi? Oke. Ya kan? Akhirnya saya bilang, maksudnya mau masuk Islam aja lah. Kenapa? Soalnya di agama sendiri kayak nggak mau datang ke sana. Kenapa? Masa kita mau sembahyang aja ketemu sama ngobrol sama Tuhan aja tuh, mau apa Tuhan aja tuh apa menyiksa diri. Nyiksanya kenapa? Penuh asap, sesak napas. Gimana sih penuh asap? Itu kan penuh asap pas tertentu aja, tapi waktu ibadah kan pas ini ya baca parita kan, mereka kan ada sutra tuh kan ada asapnya kok, ada asapnya. Oke. Asapnya emang nggak pernah kau wihara? Pernah. Kan satu sini patung, pindah tempat lain patung lain, pindah tempat lain patung lain, kan bisa. Di Indonesia tuh ya teman-teman, kadang orang nggak bisa membedakan antara Tridharma sama Buddha. Ya. Aslinya Buddha, tapi tergantung Buddha apa ya, kan ada Theravada, ada Maitreya ya. Terus ada Budayana. Mereka tuh beda-beda. Tapi kalau yang kayak Budayana, aliran Budayana tuh
ya nggak pakai, maksudnya pakai gituan tapi pas Nggak ibadah, pas ibadah ya nggak ada dupa-dupaan gitu pas Kalau ini ibadah. mah pas ibadah pakai dupa, pas pembacaan parita dia sembahyang dulu. Oke. Sembahyang yang hionya gede. Nah, ya itu sebenarnya lebih ke arah tahu sih, tahu. Itu bukan Maitreya. Maitreya juga ada, cuman masalahnya kadang-kadang orang nggak bisa membedakan sih Nah, di itu Indonesia. dia pusing. Digabung-gabungin jadi. Pusing, makanya kan Buddha juga ada Buddha. Nggak, jadi lu komplain gara-gara asap dupanya? Iya, satu gara-gara asap dupa, kedua kan juga bingung nih Budanya Buddha apa. Ada Maitreya, ada Konghucu, ada Taoisme, kan bingung. Udahlah, saya mau. Artinya lu nggak belajar dong, nggak diajarin sehingga lu bingung. Nggak pernah belajar waktu Buddha itu, nggak pernah belajar. Jadi Tuhan agama Buddha lu nggak tahu siapa? Taunya itu aja, Tuhan ya Tuhan di agama Buddha. Tapi kalau dewa itu ya Buddha. Kok dewa itu Buddha? Dewa ya dewa, Buddha Buddha. Nah itu dia, Tuhannya itu siapa? Tuhannya lain lagi Tuhan. Tuhan itu sebutannya Tuhan yang Maha Esa. Iya, kalau diterjemahkan Tuhan Maha Esa. Ya mereka bisa sebut juga Sang Hyang juga. Iya. Nah, Budanya lain lagi Budanya. Iya, Buddha itu siapa? Buddha itu setahu Sinta sih dewa juga. Cuman dewa tertinggi gitu. Enggak sih. Buddha itu orang yang mencapai penerangan sempurna. Iya, berarti dia manusia kan awalnya kan? Ya dewa juga sebelum jadi dewa reinkarnasi sebelumnya manusia. Iya, manusia kan awalnya. Iya kayak gitu. Oke. Terus lu karena nggak nyaman dengan tempat ibadahnya? Iya, pergolakan batin kan. Ke Islam. Iya, pergolakan batin ke Islam. Kok di Islam itu maksudnya tenang gitu kan, tenang. Terus di pikiran itu nggak ada setiap kan kalau kita di Buddha nih kita begini nih langsung kan ada suara ini orang rame jalan kaki segala macam kan pusing. Kalau di Islam kan kita udah begini udah nggak ada suara apa-apa kan, jadi kita tuh mau nangis mau ketawa mau gimana udah nggak ada yang nganggap kita orang gila kan, santai gitu. Tapi kalau dibilang sama Pendeta Gilbert lebih enak Kristen. Kenapa? Pertama, Kristen ibadah seminggu sekali, Islam sehari 5 kali, capek. Ya belum sama sholat sunnahnya lagi. Oke. Terus harus sujud. Ya, harus lipat-lipat kaki, nggak enak. Kalau Kristen cuma duduk di kursi, nyanyi. Duduk sama ini dia begini. Itu Katolik. Oh gitu. Itu Katolik. Kalau Protestan, lu mau lakuin boleh, nggak mau lakuin nggak apa-apa. Lu mau sujud juga oke lah. Tapi pada dasarnya Protestan rata-rata ya yang penting lu datang, duduk, nyanyi, tepuk tangan, berdiri, pulang. Dengar khotbah, dengan firman kalau mereka bilang, pulang kan? Kan lebih enak. Jadi terus perbandingannya sama Islam apa gitu? Iya, kalau Pendeta Gilbert bilangnya lebih enak itu daripada Islam. Tapi kan 10%. Tapi ya dia bilang, cuman kelemahan kita satu, bayarnya 10%, kalau Islam 2,5%. Lu sendiri lihatnya gimana? Iya, mendingan kalau Sinta mah mendingan Islam. Kenapa? Karena sholat 5 waktu itu kan satu juga buat kesehatan bagus. Ngelancarin aliran darah, terus memperkuat kaki. Ini kok kayak belajar tai chi pula lu, aliran darah. Okay. Memang pertamanya itu awalnya berat kok. Subuh loh masalahnya. 5 kali dalam sehari. Dari subuh, duhur, asar, isya. Kan? Belum tahajudnya. Kan? Belum kalau kita punya salah tobatnya. Belum kalau kita punya keinginan istiqorohnya. Banyak banget kan? Tapi kalau emang orang yang bener-bener dia pengen gitu, ya nggak pusing, 5 kali gak bodo amat. Oke, waktu lu belajar tuh artinya lu sholat nggak kan? Cuman belajar Islam doang? Iya. Ada sholat nggak? Sholat dong, belajar sholat. Belum syahadat tapi masuk Islam belum nih? Waktu belajar doang. Habis tamat SMA? Belum masuk Islam. Belum masuk Islam, cuman belajar apa sih? Belajar doang. Apa yang dipelajari? Cara wudhu. Cara wudhu nih. Belajarnya dari buku? Dari buku dong. Oh, bukan tanya teman aja? Enggak lah, kalau tanya teman menyesatkan. Loh, kok bisa menyesatkan? Gimana sih? Dia aja, misalnya kita bodoh, nanya sama dia. Belum tentu dia bener. Loh, siapa orang Islam nggak bisa wudhu? Saya kan dulu temannya kebanyakan bukan orang Islam. Kok? Tapi sekolah negeri? Iya, tapi kan mereka menganggap remeh. Oh, lu Cina masuk Islam yang bener aja. Oh, nggak mau diajari? Iya, kayak gitu deh. Daripada kita malu ya kan. Belajar dari buku. Mendingan sendiri deh, gue di kamar buka-buka deh. Praktek wudhu. Terus tata cara sholatnya, terus bacaannya. Itu pertama sholat tuh dipegang.
sampai nanya sama orang, boleh nggak sih sholat sambil pegang buku? Ya boleh aja. Ya selama lu nggak bisa ya nggak apa-apa, katanya nggak masalah. Ya udah tuh. Nah pas diajak temen, Tunggu, kalau zaman sekarang lebih enak, udah ada yang apa? oh iya Sajadah. sudah ada bacaannya, ya yang Ada kayak musiknya. anak-anak. Anak-anak. Sampai saya dibawa ke temen, ikut gue yuk kemana? Lo mau tahu kan, maksudnya masjid paling bagus dah Di kan? Jakarta. Nah, di Jakarta di mana tuh? Saya bilang gitu kan. Jangan yang gede-gede, ntar gue nyasar. Kita bilang gitu. Nah karena kita lagi ada di Tanah Abang, yaudah yuk kita ke situ aja yuk. Masjid Tanah Abang tuh, masjid apa tuh nggak tahu dah. Tanah Abang banyak masjidnya. Satu doang deket parkiran motor. Yang gede, yang sampingnya ada tukang soto. Di situ. Di situ pokoknya belajar, maksudnya masuk ke Masjid pertama kali. Oh, Tanah Abang yang di itu ya? Blok Metro. Iya. Oke, terus masuk ke dalam tuh. Kan teman Jadi jalan raya nih. Enggak, teman lu nih muslim yang ngajak lu? Iya, ini muslim, cewek. Oke, ngajakin lu. Yuk, ya udah pas waktunya masuk zuhur. Kata dia kita sholat dulu baru makan siang, kan habis nemenin dia beli baju kan. Udah. Terus gue nggak pakai, maksudnya pakaian gue begini, nggak apa-apa, ya penting gue nih gue kasih kerudung nih, pakaian kerudung sama dia kan, karena panjang. Kata dia sebelum masuk wudu dulu. Wudu gimana caranya? Kan gue lupa, gue dikasih tahu nih sekali 2 kali, lama-lama masuk dong yang ada di otak waktu SD kan. Oh begini, oh iya ya gue tahu ya, udah tuh masuk nih, duduk kan nungguin ajan, kan. Pas sudah ajan gitu, tiba-tiba hati kayak nyes gitu. Maksudnya kayak dibilang sedih, iya, dibilang enggak, tapi ada kayak merinding dingin gitu. Nih apaan? Nih panggilan ajan nih. Karena kena AC mungkin. Panggilan ajan ya. Allahu Akbar gitu kan. Langsung teng gitu kan. Terus kita tengok kiri, tengok kanan, ya kan. Ini orang udah pada serempak berdiri. Terus kita bilang ke teman, gue kan belum masuk Islam, kalau gue ikut sholat dosa enggak? Terus dia bilang kalau lu masih agama lu dosa, tapi kalau lu istilah kata masih ke sini ke sana ya lu nggak apa-apa kalau belajar doang gitu kan. Hari kita ikut bareng-bareng nih berjamaah. Dahannya dari situ, karena udahlah mantapin aja dah ke Islam dah. Sempat ada pertentangan dari orang tua kan. Kalau lu masuk Islam, lu urus diri lu sendiri, nggak ada bantu-bantu gitu. Ya udah pasrah. Itu lu tamat SMA nggak lanjut kuliah? Nggak. Kerja? Kerja. Oh. Kerja di ITC Roxy Mas. Yang Roxy itu jual HP. Toko HP. Oke. Terus artinya waktu kejadian itu udah kerja belum kerja? Waktu kejadian itu udah kerja. Yang ke masjid tuh. Lagi nggak kerja dong? Hah? Waktu ke masjid itu? Kerja, tapi kan lagi libur. Lagi libur tuh, Iya, lagi libur. waktu off. Libur. Oke, jadi habis tuh lu ke masjid tuh. Ya. Lu merasa nyaman, merasa enak. Terus ketagihan jadinya. Ketagihan apa nih? Ketagihan ke masjid atau ketagihan sholat? Semuanya lah. Apa tuh? Semuanya lah. Kan ada kan masjid yang kita masuk tuh yang ibu-ibu nolong gitu kan. Terus ada yang gimana gitu. Jadi suasananya tuh beda gitu. Oke, itu masjid pertama lu masuk. Terus lu pulang nih. Kan nggak mungkin lu, wah saya suka sama masjid itu. Ya balik setiap lagi hari situ sholat gitu. situ kan jauh. Iya enggak. Nah ini saya pikirnya gini, kalau gue sholat lagi, istilah kata nggak ada pahalanya, ya kan? Jadi deh masuk Islam. Nah masuk Islam itu nggak langsung buru-buru nyari orang karena nggak tahu mesti kemana dan bagaimana, nggak tahu. Oke. Masih plang-pling kan. Tapi waktu itu kan lu masih muda dan cewek lagi. Mau deh umur 22, 23 lah. 22, 23. Kan memilih agama, oke. 22, 23 oke lah. Kalau masih tamat SMA berapa? 18 ya? 18 atau 19? Mungkin itu masih belum syahadat ya. Maksudnya masih memantapkan diri. Maksudnya yang gue pilih salah apa enggak. Karena kan istilah kata agama satu untuk selamanya kan. Ini maksudnya takutnya ntar udah masuk. Nggak betah. Ntar pengen balik lagi. Takutnya kan lebih parah kan. Lebih dosa gitu, murtad. Akhirnya mantapin dulu deh. Oke, sampai jadi bener-bener mantap. Umur berapa tuh syahadat? Mantapnya umur tahun 2015. Umur? Gak tahu deh umurnya berapa, tahun 2015. Tahun lalu. Sinta lahir tahun 85. 85. Iya. 85 ke 2015. Ya 30 dong. Iya. Selama 7 tahun tuh terombang-ambing.
Umur 30 baru syahadat. Baru syahadat. Itu belum nikah. Belum. Belum nikah. Belum. Oh, telat nikah juga artinya ya. Udah apa? Telat juga nikahnya. Nikahnya nggak telat. Jadi sudah kan belum syahadat nih, ya kan? Ketemu sama cowok nih. Nih bapaknya dia orang nih, ya kan? Yang mirip Umar. Oh, penonton nggak kenal dia orang nih. Ya dia Islam kan. Tambah mantap lagi dong kita. Kita bilang sama dia, agama gue dulu Buddha. Pengen banget masuk Islam. Kalau misalkan gue masuk Islam, ini dijaga nggak nih sama lu? Maksudnya dijaga keistiqomahan kita gitu kan? Kata dia iya, ya namanya pacaran kita nggak tahu kan, manis-manis kan? Iya gini. Akhirnya udah dapet pacaran sama dia 2 tahun 3 tahun, 2 tahun tuh 2 tahun setengah, baru kita mau masuk Islam. Umur 30 tuh 2015. Ya memantapkan kan? Oke, syahadatnya di mana? Syahadatnya di HBMI. Itu tuh. Apa itu HBMI? Himpunan Bina Mualaf Indonesia. Om Sarip Tanuwijaya. Di? Ini nih masih jalan apa sih namanya? Jambon. Yang mau ke arah Jatinegara, Kampung Melayu. Masih ada sekarang? Orangnya udah nggak ada, udah meninggal. Enggak, yayasannya. Yayasan Yayasannya bukan? masih ada. Oh, himpunan Matraman. Iya, Matraman. Matraman. Iya, jadi Himpunan hidup segan mati pun tidak. Ini kayak begini sama yayasannya. yayasannya. Ya. Jadi kita Kayak bingung. siapa lu bilang? Kayak lu? Atau lu lagi nunjuk siapa nih? Bang Aang? Oh, nunjuk. Hidup jadi- segan mati nggak mau. Siapa hidup segan mati nggak mau nih? Pertanyaan boleh nggak? Apa tuh? Tadi ada yang lompat sorry Jun ya. Waktu mau memantapkan Islam itu orang tua gimana? Ya ngelarang lah, kan kita orang tua itu udah pas papa meninggal kan Sinta tinggal di mana waktu itu? di Rangkas. Di Kan Rangkas. pindah tadi kan di Jakarta nih. Orang tua meninggal kan udah nggak ada kerjaan nih. Pulang nih semua kita ke Rangkas. 2 tahun di Rangkas, kita kan maksudnya gue udah gede masa begini-gini aja. Sinta doang ke Jakarta, Oke. cari kerja, Hmm. ngekos di depan Roxy. Depan Roxy. Oh. Di depan Roxy seberang Seberangnya ngekos di situ. Hmm. Nah kan berarti ke Tanah Abang, Itu umur 20-an lah. ya berarti kan ke Tanah Abang deket kan itu Ya. kan. Nah mainnya ke situ. Oke. Jadi itu tinggal sendiri sama Sendiri kos lah. orang tua di sana. Iya sendiri. Terus jadi Islam syahadat di situ tuh. Tapi tadi belum dijawab nih. Lu lagi ngejek siapa hidup segan mati nggak mau? Itu yayasannya Yayasan mana? Yayasan tuh. HBMI ya. Dari mana lu tahu? Ya orang ketuanya nggak ada. Terus lagi rapat mau penunjukan ketua sampai sekarang nggak ada kabar. Ngapain juga mereka kabari lu? Ya kan ada grupnya kita. Oh, kalian masih masuk grup? Masih grupnya ada, cuman nggak jelas keterangannya mesti gimana. Dan kalaupun kita meminta Nggak, tadi lu bilang kayak siapa tadi? Kayak siapa? Hidup segan mati nggak mau kayak siapa? Kayak Bang Aang? Kayak yayasan yang mana? gitu? Kayak yayasan mana? yang tadi kok Julius bilang tadi Oh, aku tuh iya, pit apa? Oh, MCI. jangan bahas. Jangan. Ya makanya Ini tadi ya Ngapain? kayak gitu. Terus Petunjukan ketuanya nggak jelas sampai sekarang. Jadi kita sebagai yang bawahannya terombang-ambing, kita mau kemana nih, ke kiri apa ke kanan gitu. Oh, ketuanya nggak transparan gitu. bukan, udah Ketuanya nggak ada. meninggal. Udah. Ya udah, Ini ngawur nih Bang Aang. Terus kita lanjut nih. apa tuh? Di situ lu syahadat, Nah, ya. Di situ belajar di situ juga. sempat belajar situ juga tentang akidah. Akidah sama adab. Jadi belum praktek sholat. Hmm. Jadi akidah, adab, belajar di situ. Oke, dulu situ umur 2015, 10 tahun yang lalu. Yang gua bingung, kenapa sekarang lu belajar lagi? Kenapa sekarang belajar lagi? Hmm. Karena udah lupa. Satu Astagfirullah. udah lupa. Kedua, yayasan yang sekarang, maksudnya yang sekarang Sinta ikut ini kayak perlu disebutin Udah, nggak? nggak usah Ya jangan sebut pokoknya nama. yang sekarang Sinta belajar ini, lembaga yang Sinta belajar ini tuh mengharuskan bisa belajar Iqra dari awal. Enggak, yang gua bingung, lu udah lama Islam, jadi selama ini ngapain aja lu? Nggak ngapa-ngapain, cuman sholat sendiri. Nggak mendalami ya. Nggak mendalami. Ya sholat sendiri, tapi nggak belajar Iqra, cuman sholat sendiri aja. Oke. Karena nggak tahu mesti kemana. Kan mau ke HBMI. Tunggu lu, depan lu musola. Nah, Lu minta belajar di situ juga tuh anak-anak pada belajar tuh. dia nggak mau nerima, dan Sinta juga malu lah, maksudnya sama bocil-bocil kayak begitu. Dia udah belajar sama anak lu belajar nggak? Dia belajar dari sekolahnya. Ya udah suruh diajarin lu kan selesai. Ya sekarang kan udah belajar di ini. Jangan nggak usah sebut, Ya. skip, parah nih Bang Ang. Kalau udah belajar sekarang udah bisa sampai Iqra 2 sekarang. Waduh, Iqra 2 doang. Gitu. Ya lumayan lah, bukan membanggakan diri. Terus, jadi pertanyaan nih, ini boleh nanya nggak? Apa?
Habis itu kan lu menikah tuh, Mm. ya. Waktu lu syahada tuh orang tua nggak mau? Kagak ada, Yang ada. bokap nggak ada? nggak ada, Nyokap nggak ada. Maksudnya nggak mau ikut, nggak mau tahu, udah bodo amat. udah Jadi bodo kayak, amat. ya lu sono gitu doang. Oh, karena udah besar juga. Ya cuman bilangnya gini, lu belum tahu aja lu Islam itu kebanyakan tukang kawin mereka, terus teroris, ya gitu-gitu deh. Oke. Pokoknya jelek-jelek. Oke. Terus Sinta bilang, nggak semuanya Islam kayak begitu mah. Ya kan? Iya lu nggak tahu, lu masih kecil, lu nggak tahu, gue yang lebih tahu katanya gitu. Ya udah, kita ngalah dong. Jadi nggak mau, maksudnya masuk Islam diam-diam nggak bilang sama orang tua. Oke, terus Cuman dia bilang, suatu saat lo kenapa-napa jangan bawa gue, lo telan sendiri. oke, itu Ya udah, omongan telannya orang sendiri. tua, nyokap. Hmm. Buktinya lu sekarang kena kan? Karena Lu minta tolong sama nyokap lu kan, lu bilang. iya minta tolong, tapi minta tolongnya bukan karena yang istilah kata tuh yang memberatkan, nggak kayak misalkan sekolah nih nggak punya uang, ya kan? Dikasih. Mintanya juga kita takut suruh anak minta dong mau malu, ya kan? Anak yang minta, oma nggak ada uang buat jajan, mama habis duitnya gini-gini, ngebacot dulu lah. Kenapa nggak minta sama bapak lo kan katanya orang kaya, orang Islam kan katanya kaya gitu kan. Ya nggak tahu deh kata anak itu kan. Makanya kawin dalam orang Islam, lo makan tuh gini-gini, makan tuh cinta, ya kan? Makan tuh Islam. Tapi duitnya dikasih sama dia. Tapi merepet dulu. Iya, cuman dibacotin kan sakit hati dong kita dibacotin kayak gitu kan. Kayak gitu. Janganlah orang tua. Ya kan, orang tua menganggap ya yang dia omongin terjadi soalnya kan. Ya iya kayak gitu. Kita kalau udah kayak gitu udah kalah gitu kan. Ya kayak gitu. Karena Maksudnya yang dia bilang terjadi, kita nggak bisa buktikan bahwa yang dia omongin nggak terjadi. ada Babak belur dong. rasa penyesalan sih. Maksudnya kok gue masuk Islam tapi gue diginiin gitu. Kok gue masuk Islam jadi kayak begini, kayak begitu, ya banyak penyesalan kayak begitu. Tapi Nggak ada hubungan dengan agama kali. ya itu dia balik lagi nih berpikir positif. Mungkin udah jalan, maksudnya udah jalan kita nih. Nggak ada yang gituan. Kita yang Lu milih. hidup susah nggak? Gaul. Lu hidup susah nggak tuh ikhtiar lu loh. Mana ada hubungan dengan karena lu masuk Islam, enggak. Iya tahu, maksudnya nggak ada hubungannya sama Islam. Islam cuma agama, kan? Kalau Dodi masuk Islam makin kaya. Itu kan jualan konten. Kita apa yang mau dijual? Iya, karena masuk Islam. Enggak kan banyak ya. Pak Yusuf Hamka juga sukses. Kaya. Oke, tapi nggak usah ngomong tuh. Terus lu nikah nih. Nah, Ini boleh ngomong ya? Suami lu sekarang di mana? nggak tahu kemana. Nggak tahu kemana. Iya. Ya beneran kejadian yang dibilang mama Nggak lu tahu kan? kemana. Kadang pulangnya juga sesuka hati dia gitu. Itu Ngasih berapa lama? duit nggak ngasih duit. Jadi kebutuhan rumah, kebutuhan anak-anak sekolah kita yang tanggung. Sampai kita tuh bubak babuknya tuh kalau nyari kayak misalnya mau naik-naikan nih. Kalau seragam, buku dan lain-lain. Itu kita yang udah harus pikir dari sekarang tuh begitu. Suami berapa lama sekali pulang? Apa berapa lama apa? Tadi lu bilang kadang-kadang pulang. Hmm, Kadang-kadangnya itu berapa lama? 2 bulan sekali, sebulan sekali. 2 bulan, sebulan sekali. Iya. Jadi Asli selama orang itu sini. Ini rumah dia ini. Karena ada anak-anak aja sama mertua, tinggalin ini tempat, jangan lu jangan keluar dari rumah ini gitu. Tinggalin sampai anak-anak lu istilah kata tuh sekolah, kuliah gitu. ya lah Tinggalin. daripada di luar juga nyewa kan Iya, beban lagi kayak ya. gitu. Karena kan Walaupun- bukan kita yang ninggalin suami, tapi suami yang ninggalin kita gitu pikiran. jadi dia. mertua juga sayang ya. Ya, Jadi suami kemana? Kemana? Selama 2 bulan sebulan? Masa lu nggak tahu sebagai istri? tinggal perempuan lain. Kawin lagi. Kawin lagi. Iya, kan Islam gitu kan. Poligami nah begitu. Kalau poligaminya adil, nggak masalah. Oke. Ini kan istilah kata sebulan itu paling dapetnya kayak 200 300 sudah selesai. Gitu. Dapat apa sih 200 300 anak 4 SMP, SMA, SD 2 nggak dapet lah. Jadi menurut lu yang dibilang sama ibu lu beneran terjadi gitu? Ya, mungkin karena doa dia. Doa dia juga. Jadi lu sendiri kecewa nggak sama Islam? Enggak, biasa aja. Nggak ada istilah mau mundur balik lagi ke Buddha, nggak ada. Karena Sinta percaya sama Allahnya itu udah 2 kali kejadian, benar-benar percaya Allah itu ada. Apa tuh? Ini dia. Waktu Sinta hamil 7 bulan lagi banyak masalah sama suami. Dia lahir nggak punya usus. Ini. Nggak Dirawat. punya usus? Nggak punya usus. Usus apa nih? Usus dalam nggak ada. Usus besar apa usus kecil nggak tahu, nggak ada. Ya kan antara 2 itu. Umur 4 hari masuk ke rumah sakit. Dari rumah sakit kampung di Rangkas itu tuh. Dia
saya kebingungan nyari duit sama nyari rumah sakit yang bisa nerima dia. Saya sholat tahajud, sholat di rumah sakit. Gimana caranya ini anak bisa segera dapat penanganan dari rumah sakit besar, ya Allah tunjukin jalan, ya Allah. 4 kali sholat tahajud, tidur, langsung dimimpiin. Langsung dimimpiinnya tuh suara dia, tapi nggak ada orangnya. Dia bilang, mama, kan dia udah dikasih nama kan, mama, Ilona pengen pulang, mau main sama mama. Nama siapa? Ini dia. Ilona. Ini. Tapi Terus itu masih bayi kan? Masih bayi waktu itu. Saya bilang, ya Allah, kalau memang Allah ada, tolong tunjukin kebenarannya, mudahkan ini anak gitu. Saya kata, kalau mau sembuh, kalau mau nggak ada, ambil, ikhlas kita gitu kan. Alhamdulillah dari semimpi itu Sinta bangun, siangnya langsung dapat telepon dari rumah sakit Cipto, ada kamar kosong 1 lagi. Hari dibawa langsung dari rumah sakit Rangkas ke Jakarta. Terus? Ini dia. Terus di situ sembuh. Percaya dong Allah itu ada kan. Kalau nggak ada Allah, kalau kita nggak sholat, ngomong kasarnya, bisa pas dapat kamar. Ya, itu yang pertama. Sendiri, Cinta? Dari Rangkas ke Jakarta? Sendiri, naik ambulan sendiri. Biaya juga dari mama semua. Dari mama semua. Kan dulu kan dia belum pakai BPJS kan. Oke. Jadi mama yang tanggung, keluarga yang tanggung. Masya Allah. Terus yang kedua? Yang kedua itu waktu kita nggak punya duit, kan sholat emang sholat tiap hari 5 waktu kan. Tapi kalau pas udah mepet banget nggak punya sama sekali, keluar air mata dong kita dong. Iya, minta lah sama Allah. Ya Allah kok begini banget gitu kan, sampai nggak ada uang, nggak ada makanan apa segala macam, sedangkan anak-anak kan masih kecil, belum ngerasain yang kita rasain kan. Kalau saya puasa oke lah, anak-anak kan belum ngerti. Gimana ya Allah, saya tahu Engkau ngasih kita anak-anak, nggak mungkin nggak ngasih sesuatu buat anak-anak ya kan. Ini titipan dari Engkau. Selama manusia masih hidup, makhluk masih hidup, pasti ada lah gitu untuk mereka makan atau apa gitu. Nggak lama abis sholat, assalamualaikum bolak-balik itu, tiba-tiba ada yang ketok pintu, ada yang ngasih makanan lah, ada yang ngasih beras lah. Di sini? Sini ya, dianterin gitu. Yang nganterin itu? Ya nggak tahu, yang nganterin tetangga atau gimana, nggak tahu kan, kita nggak mungkin minta ini dong, minta ini kan nggak mungkin kan. Tiba-tiba datang ngasih ya, makan ngasih sesuatu. Oh, itu ngomongnya terus apa? Kalau karena masak banyak gitu ngasih. Ya, itu kalau misalkan kayak sekolah nih, curhat lagi sama Allah, besok anak-anak begini nih ya Allah, gini. Tiba-tiba ada teman atau ada siapa gitu, nih ada duit buat lo nih, kasih gitu cuma-cuma kan, langsung kita bayar. Jadi makanya kalau untuk mundur atau murtad itu kayaknya nggak mungkin, karena udah dikasih kemudahan sama Allah gitu. Walaupun banyak kesusahan, tapi kemudahan tetap ya Allah tinggal berikan. kita gimana ikhlasnya ngejalanin hidup aja gitu. Ya, karena dunia juga tempat cobaan. Ya, makanya percaya Allah itu ada. Ya percaya, kan banyak yang bilang kan, Allah itu nggak jauh dari tenggorokan kita kan. Berarti kita memang harus meminta sama dia gitu. Masya Allah. Jadi ini kemarin sholat nih, soalnya Bang Ang hari ini datang. Sholat. Hah? Sholat lah. Nggak sholat minta atau enggak? Soalnya tuh Bang Ang, kalau udah Bang Ang datang artinya ada sesuatu nih. Jarang-jarang, nggak pernah datang deh soalnya kan. Ya berarti dapat rezeki dong, emang sekarang nggak punya duit sama sekali. Cuma ada 20. Aduh, Ngimpi nggak ada di ini? Enggak sih, kaget aja. Tiba-tiba dia seminggu ini nggak ngimpi sih, cuman kepikiran. Ya Allah, dapat modal dari mana ini, mau dagang ya kan. Jadi kita ngobrol sama anak-anak nih, kan ini gimana nih? Udah sih Mas, santai aja Mas. Mama kan kalau abis sholat kan suka tiba-tiba tuing-tuing, suka ada transferan masuk gitu. Oh, anak sampai udah ngomong gitu? Jadi kita ke bawah santai sama anak-anak ya kan. Kalau sama bapaknya masuk stres, kita mendingan sama anak-anak ya kan. Oh ya udah. Tiba-tiba dia ngeping pagi-pagi. Assalamualaikum, kaget dong. Waalaikumsalam, maaf ini siapa, ini Julius. Sampai kita tanya, ini kok Julius bukan? Loh, dia padahal ngechat gua waktu lebaran. Waktu kapan ya? Lama, 2 bulan, pas bulan yang lalu sih. Iya, yang waktu dia masalah modal ya. Iya, minta tolong, kok Julius jujur aja kan. Dia nggak jawab, nggak A, nggak B, nggak C, diem aja. Udah kita juga diem kan. Gue balas. Cuman gue nggak mau singgung yang itu, karena ya apaan nggak ada balasan kok. Waalaikumsalam, udah gitu doang. Iya, waalaikumsalam. Ya kan gue balas salam. Iya, di Islam itu yang diwajibkan balas salam. Balas salam. Iya, waalaikumsalam, udah selesai. Oh ya udah, berarti istilah kata nggak bisa bantu. Ya udah, selesai. Nah, tiba-tiba kucuk-kucuk, ini kok Julius bukan? Enggak, karena memang gue teringat dia tiba-tiba ya, gara-gara ya mungkin ya Allah yang gerakin lah. Iya. Kita yakin kalau semua yang tiba-tiba kepikiran tuh nggak mungkin dari orang ya. Doanya Sinta juga. Doanya Sinta juga mungkin. Ya.
Makanya banyak yang bilang Islam, banyak kan yang murtad juga kan, gara-gara masuk Islam gue susah gini-gini. Cinta bilang gue masuk Islam gak susah-susah amat, kita gitu kan. Untuk makan, untuk apa, gue alhamdulillah ada aja, kata Sinta. Ya balik lagi ke kita itu apa ya? Ya dunia ini kan cobaan ya. Cuman Orang ya, kaya pun ada cobaannya. cobaan. Orang kaya, saya punya teman. Ya orang kaya lebih banyak lagi cobaannya dibandingin orang miskin. Ya walaupun ada orang bilang ya nggak apa-apa lah cobaan orang kaya lebih enak dibandingkan lagi miskin cobaan. Ya mereka belum kena aja gitu. Iya. Saya punya teman konglomerat, bukan teman juga sih, baru beberapa kali ada acara join bareng gitu kan, ketemu pelayanan bareng gitu. Bayangin ya, kayanya minta ampun, punya 2 anak, ya. Yang satu dia kasih mobil sport waktu kuliah di Amerika, dia beliin mobil sport. Bayangin, saking kayanya dia, anaknya lagi kuliah di Amerika dia bisa beliin Ferrari, kaya banget. Ketabrak meninggal, anak laki. Anak keduanya pakai narkotika. Pakai narkotika udah rehabilitasi. Tapi selesai rehab pun, kalau orang narkobanya berat sama obat-obat, itu ngomong udah nggak nyambung. Jadi kita lagi ngomong makanan nih sekarang sama dia, tiba-tiba nanti dia bisa ngomong, baju ini, kita kan bingung, nih apa yang dia omongin gitu. Lagi ngomong makan, tiba-tiba kok jadi baju. Karena sarafnya udah putus ya, kebanyakan narkoba. Jadi si bapak ini sampai bilang, ya ternyata ya cobaan itu mau lu miskin, kaya, semua ya ada sakit kepalanya. Iya. Selama hidup ya pasti ada masalah lah. Pasti selama manusia masih hidup ya pasti ada cobaan, ada senang, ada sedih, jadi satu. Ya jalani aja sih kalau kita Iya, bilang. jalanin aja. Paling gitu aja sih. Kalau kita lagi susah ya paling menguatkan sama anak-anak, sama-sama menguatkan aja. Paling yang paling Gimana? SMA ngomong, dia mah sabar mah. 2 tahun lagi kan aku sekolahnya, nanti aku lulus SMA, aku kerja, aku bantuin mama. Ya begitu saling menguatkan. Sabar-sabar ya. Iya, mesti sabar-sabar. Jadi waktu itu kan jualan kok, tiba-tiba nggak jualan lagi. Siapa? Lu? Nggak ada modal, habis modalnya. Habis modal Karena satu, ya kita kan banyak susahnya, jadi bahannya itu dimakan sama anak-anak gitu. bahan Iya jualannya gitu. termakan. Ya udahlah kita pikir, jadi misalkan udah belanja nih semua ke situ nih. Mah lapar mah, boleh makan ini nggak? Ini kan buah-buahan kan. Ya udah ambil satu, lama-lama habis. Ya udah pasrah. Yang makan anak ini kan omong kasarnya. Ya karena memang itu ya, harapan untuk hidupnya dari situ ya. Terus rumah bocor kemarin? Bocor Masih- parah. Masih Bocor parah kan. Kodrus pernah kemari, saksi nyata kan, bukan istilah kata bohong. Kan banyak yang bilang rumah saya bocor gara-gara rumahnya kayak begini, tapi kan istilah kata bohong. Ini kan ada Kodrus pada bubar, sini semua panci di sini kan. lagi semua. Ya udah lama juga ya. Terus waktu itu kan artinya air udah beres ya. Dulu kan Udah beres, alhamdulillah udah beres. Sholat subuh, sholat tahajud jadi lancar jaya. lu nggak bilang airnya dari siapa? Ini Ko Julius kan, Kalau pintu-pintu dari itu dari Kolu. Kolo ya. Ya, tapi Masya nggak tahu Allah. deh Kolu dari mana. Yang penting Kolu yang ngebantuin, ngusahain ada gitu. Siap pintunya ya. Kolu, Tinggal atas ya. tinggal atas. Ya Allah, mudah-mudahan atas Amin. bangun, amin. Gak usah bagus-bagus deh, yang penting nggak bocor aja. Ya karena bocor tuh nyebelin Ya benar itu, bikin sakit, masuk angin. masuk angin. Pasti doanya nih jangan hujan. Nggak bisa gitu lah. Nggak bisa gitu ya. Iya lah, kalau hujan kan Allah yang nurunin. Kalau kita bilang jangan hujan, tempat lain butuhin hujan gimana? Iya. Ya udah terima aja pasrah. Paling banyak-banyakin ember, tadangin sini sono, naik ke atas semua udah. Tapi di sini nggak kena ya, cuman di Sini nggak lantai ya. kena, sini nggak kena. Yang kena sepanjang jalan itu tuh sampai dapur. Untung tempat tidurnya nggak kena ya. Nggak kena untungnya. Oh tempat tidur kena Untungnya yang itu lebih kalau pusing. kena pusing nggak tidur di mana ya kan. Jadi sekarang pinginnya jualan ya. Ya biar ada pendapatan juga ya. Jadi selama ini ngapain kalau nggak jualan? Ngurus anak-anak aja. Oh sana aja. Nih, Anak 4 ya. anak 4. SMA, SMP, 2 SD. Nyata anaknya kencang juga lu. Kan dulu kan belum punya anak laki kok. Karena kan katanya kalau ada anak laki itu nanti masa tua kita tuh dijaganya sama dia. Bener kan, laki kayak begitu modelannya ya kan. Nggak juga lah ya. Tapi tergantung anak sih. Bukannya mama itu lebih dekat sama anak perempuan ya?
Anak perempuan. Kalau kita justru kebanyakan sama anak perempuan. Itu mama anak laki juga. Enggak juga loh. Kebanyakan Dekat sama anak laki, tapi sama laki itu nggak bisa kayak ngomongin baju, nggak bisa ngomongin shopping gitu kan. Iya, itu Kalau dia. sama anak laki ya paling cuma untuk pergi Ya makan, paling anak beli laki barang. kalau misalkan dia dapet duit dari mana, misalkan dia sering disuruh orang kan, kok nanti kan namanya kan Viko kan, kok nanti temenin yuk beli ini yuk, tadi dikasih uang atau dibelanjain apa gitu kan, tadi ngasih mama megang uang nggak, aku punya uang nih mah, ini Oh, buat mama. dikasih. Itu ya untungnya anak-anak kita empat-empatnya kayak begitu, nggak ada yang culas gitu, nggak ada, karena mungkin Sayang mereka sama orang tua ya. ngerti kondisi kita gitu kan, yang dijauhin sama keluarga kita gitu dari mama nih, Tapi dibantu sama mama kok dijauhin. dibantu kan juga dibacotin juga kok, capek lah. Ya, nama orang tua ya. Iya, nah mungkin juga dia juga nggak tega kalau gue nggak kasih, kasihan cucu gue nggak makan. Kalau gue kasih, gue enak banget nih gitu paling. Tapi dia sayang sama anak-anak lu ya. Alhamdulillah sih sayang. Selama ini kayak misalkan beli seragam atau beli buku sekolah gitu nih, nggak ada duit. Telepon, Oma aku disuruh beli buku LKS nih 300.000, Mama nggak ada uangnya. Ntar deh. Tahu-tahu ntar berapa jam, tuh udah gue kirim gitu. Kayak Ya. begitu. Nama orang tua tetap akan orang tua. Ya kayak begitu, cuman sakit hati kalau pas kita lagi pulang. Lu jangan makan ini ya, ini babi. Terus apa yang kita makan dong? Kata kita gitu kan. Udah lu beli makan di luar aja. Tapi dikasih duit kan? Kasih duit cuma ngepas buat kita makan. Akhirnya ya udah tambahin nasi yuk kita makan rame-rame sama anak gitu. Mungkin dia mau ngasih tahu kita, maksudnya kasih pelajaran kali buat kita ya kan. Lu salah pilih laki, jadi kayak begini gitu. Ya salah pilih laki, ya kembali lagi nggak ada hubungan dengan agama sih. Iya, Agama manapun juga ada laki-laki yang bangsat juga gitu. karena kan statement orang itu kan mengenai Islam kan keras kan. Islam itu keras. Islam itu tukang poligami, tukang kawin. Ya kan, jangankan istilah kata kayak yang berduit, yang susah aja demen banget kawin kan. Kayak begitu. Teroris pada pakai cadar. Ya balik lagi bagaimana orang-orangnya sih. Ya itu yang kita harus ubah ya. Mindset orang itu kan, kita ngomong bacot gimana pun orang nggak akan percaya kalau bukan dilihat dari bukti kan. Ya, Ya kita yang sebagai muslimnya itu yang bagaimana harus nunjukin Membuktikan. muslim itu yang benar tuh gimana. Tapi ya udah, yuk udah mau isya juga. Mungkin kita sudahi dulu guys ya. Kita lanjut di lain kesempatan ya dengan Kak Sinta. Nanti ya cobalah kita gimana upayakan bantu beliau. Makasih nih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.